Bayangkan jika satu jalur laut kecil tiba-tiba berubah menjadi pemicu perang dunia. Selat Hormuz, jalur minyak paling vital di bumi, kini berada di tengah konfrontasi mematikan antara Iran dan Amerika Serikat. Rudal diluncurkan, drone meledak, dan dunia mulai bertanya satu hal yang sama. Apakah ini awal dari konflik yang jauh lebih besar? Semua bermula pada 28 Februari. Amerika Serikat bersama Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke Iran. Ratusan target militer dihantam. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menyatakan serangan itu berhasil menghancurkan Pusat Komando Garda Revolusi Iran, sistem pertahanan udara, lokasi peluncuran rudal, hingga lapangan udara militer. Serangan ini bahkan menewaskan beberapa tokoh paling berpengaruh di Iran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpur, dan Menteri Pertahanan Aziz Nasir Sadeh juga dilaporkan tewas. Namun justru dari sinilah api konflik mulai membesar, karena Iran tidak tinggal diam. Serangan yang dimaksudkan untuk melumpuhkan Iran justru memicu balasan yang jauh lebih luas dan berbahaya. Iran merespons dengan gelombang serangan rudal dan drone. Targetnya bukan hanya Israel, pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk ikut diserang. Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Sedikitnya 4 tentara Amerika dilaporkan tewas. 3 jet tempur AS bahkan jatuh di Kuwait dalam insiden yang disebut friendly fire, ketika sistem pertahanan udara sekutu justru menembak pesawat mereka sendiri. Sementara itu di Israel, sirena perang meraung tanpa henti. Warga sipil berlarian menuju bunker saat rudal Iran menghantam langit kota-kota mereka. Konflik yang awalnya hanya serangan udara, kini berubah menjadi perang terbuka di seluruh kawasan. Namun ada satu tempat yang kini menjadi pusat ketegangan paling berbahaya. Tempat itu bukan kota, bukan pangkalan militer, melainkan sebuah jalur laut sempit yang menentukan nasib ekonomi dunia. Selat Hormuz. Jalur laut ini dilalui hampir 1/5 pasokan minyak dunia setiap hari. Jika jalur ini terganggu, harga energi global bisa melonjak dan mengguncang ekonomi dunia. Kini ketegangan di sana semakin memanas. Amerika mengumumkan rencana mengirim kapal perang untuk mengawal kapal dagang yang melintas di selat tersebut. Namun, Iran justru mengeluarkan peringatan dingin. Kami menunggu mereka. Itulah kata juru bicara Garda Revolusi Iran, Ali Muhammad Naini. Iran bahkan mengingatkan dunia pada peristiwa lama yang mengerikan. Tahun 1987, kapal tanker Amerika Bridgeton terbakar hebat setelah menghantam ranjau di perairan yang sama. Pesan mereka jelas, jika Amerika masuk ke Selat Hormuz, risikonya bisa sangat mematikan. Namun ancaman itu ternyata bukan sekedar kata-kata. Beberapa jam setelah peringatan itu disampaikan, sebuah ledakan terjadi di laut yang sama. Sabtu pagi waktu setempat, sebuah kapal tanker minyak bernama Prima meledak di Selat Hormuz. Menurut Garda Revolusi Iran, kapal itu dihantam drone setelah mengabaikan peringatan agar tidak melintas karena perairan dinyatakan tidak aman. Ledakan di jalur minyak paling penting di dunia itu langsung memicu kekhawatiran global. Karena jika konflik ini berubah menjadi pertempuran di Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Dan negara-negara Arab mulai menyadari bahaya itu. Ketika ledakan terjadi di laut, para pemimpin kawasan mulai bergerak di ruang diplomasi. Liga Arab segera mengumumkan pertemuan darurat. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Yordania, dan Mesir meminta krisis ini segera dibahas. Sekretaris Jenderal Liga Arab mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, di tengah konflik yang semakin meluas, pernyataan diplomatik terdengar semakin lemah dibandingkan suara ledakan rudal. Sekarang dunia hanya menunggu satu langkah berikutnya. Apakah kapal perang Amerika benar-benar akan memasuki Selat Hormuz? Jika itu terjadi, dan Iran menepati ancamannya, jalur laut sempit itu bisa berubah menjadi medan pertempuran paling berbahaya di dunia. Bukan hanya perang regional, tetapi konflik yang bisa mengguncang ekonomi dan keamanan global. Dan pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah dunia sedang menyaksikan awal dari perang yang jauh lebih besar?